Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah Tani, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Kami di sini selalu mendoakan semoga sobat sekalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Adapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kami doakan semoga lekas diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sobat, pada kesempatan kali ini kembali kami ingin menampilkan tanaman cabai merah kami yang kami budidayakan di dalam greenhouse ya. Jadi untuk kali ini yang akan kita bahas adalah pertama ketahanan greenhouse ya setelah 1 tahun pembuatan ya. Jadi ini adalah sudah 1 tahun pembuatan. Bisa kita lihat di sini kondisi greenhouse kita yang terbuat dari kayu cukup tidak memadai ya. Ini ditandakan dengan adanya kayu yang patah sobat. Jadi memang setahun yang lalu kita buat greenhouse ini untuk uji coba dan pembanding ya, karena memang biayanya juga cukup murah. Waktu kita buat greenhouse ini dengan lebar 10 meter dan panjangnya 25 meter, ini kita hanya menghabiskan budget sekitar 4 juta sobat ya. Itu sudah termasuk dalam pembelian insect netnya, pembelian pipa PVC setengah inci, kayu-kayu, paku-paku ya, semuanya itu sudah meliputi itu sobat ya. Jadi untuk kondisi greenhouse kita dengan menggunakan bahan kayu, kalau untuk di wilayah yang curah hujan yang cukup tinggi itu sangat tidak dianjurkan sobat, kecuali memakai bahan kayu yang cukup bagus ya, karena memang di sini kayunya hanya kami gunakan yaitu kayu untuk tunjang cor ya, cor bahan bangunan, sehingga kayunya tidak bisa bertahan lama sobat. Namun untuk dari segi ketahanan insect netnya lumayan masih tahan ya, cuman ada beberapa lumut-lumut saja seperti yang bisa kita lihat ya. Ini lumut karena memang insect net ini air hujan masih bisa masuk ya, dan panas matahari pun masih bisa masuk sobat. Dan di sini bisa kita lihat ya, tanaman cabai kita yang kita budidayakan di dalam greenhouse, alhamdulillah masih berbuah ya. Alhamdulillah buahnya semakin banyak ya, meskipun belum tua buahnya sobat ya, masih hijau-hijau seperti ini sobat. Karena memang di lahan ini sudah kita lakukan 4 kali penanaman sobat ya. Dalam 1 tahun itu kita sudah 4 kali penanaman tanpa membongkar mulsa sobat. Jadi di sini pernah kita lakukan penanaman cabai juga tahun lalu ya, di saat harganya murah itu. Kemudian kita tanami timun, dan ini bekas kacang panjang ya. Setelah tanaman timun kita tanam kacang panjang. Ini bekas tanaman kacang panjang, ini belum sempat kita bersihkan karena memang kacang panjang terkenal kalau sudah kering dia bisa lapuk sendiri seperti ini sobat ya. Dan ini alhamdulillah cabai merah kita termasuk subur ya, alhamdulillah termasuk subur, meskipun ada beberapa tanaman yang keriting ya. Ini disebabkan karena memang ada kerusakan pada bagian pintu depan sobat, ada kerusakan pada bagian pintu depan sehingga mengakibatkan ada beberapa kutu kebul yang masuk ya, sehingga diperlukannya proses penyemprotan sobat. Ya sobat, jadi ini air hujan yang masuk ya dari atas ya, dari insect net ini, sehingga di saat kemarau cukup membantu ya jika ada hujan. Beda jika kita menggunakan plastik UV atasnya sobat. Kalau kita menggunakan plastik UV itu air hujan tidak bisa masuk seperti ini sobat ya. Namun kelemahannya pada saat musim hujan jamur bisa tumbuh dengan cepat sobat. Ya, ini tanaman cabai kita.
Ya, bisa kita lihat alhamdulillah. Sedangkan untuk tanaman CMK tangguh yang kita budidayakan di sebelah cabai kita yang sudah tua sobat, itu tampilannya seperti ini ya. Banyak yang keriting sobat, karena memang kutu kebulnya masuk ya dari pintu yang rusak itu sobat. Namun untuk keseluruhan, jika menggunakan screenhouse dengan media bahan yang lebih kuat seperti baja ringan ataupun full PVC, bisa kami simpulkan awet sobat ya, bakal bisa awet hingga beberapa tahun sobat. Jadi ini nantinya akan kita bongkar ke depannya. Setelah panen cabai ini kita akan bongkar, kita akan ratakan dengan ukuran greenhouse yang ada di sana sobat ya. Ini cabai merah kita ya, ini bibit cabai lokal yang kita budidayakan di sini. Saat ini memasuki usia kurang lebih 4 bulan ya setelah tanam. Kemarin kita sudah lakukan pemetikan juga. Alhamdulillah, meskipun yang berbuah ya baru sebagian ini saja, itu kita petik dapatnya di angka 3 kilo sampai 4 kilo sobat untuk sekali petik. Namun karena cuaca hujan seperti ini, jumlah yang merah itu cukup sedikit ya, beda dibandingkan dengan musim panas sobat. Nah, untuk cabai lokal yang kami budidayakan sobat, bentuk buahnya seperti ini ya. Nah, bentuk buahnya seperti ini ya kalau cabai lokal itu. Dia tidak lurus seperti cabai-cabai hibrida pada umumnya ya. Jadi memang bibit lokal ini buahnya sedikit besar ya, tidak beraturan. Namun untuk dari segi ketahanan simpan masih lumayan tahan simpan sobat. Terus yang kami unggulkan dalam budidaya tanaman cabai merah lokal ini adalah ketahanannya terhadap virus sobat ya. Jadi virus dan layu termasuk tahan sobat. Seperti ini beberapa waktu lalu keriting, namun ini sudah kita obati, alhamdulillah sudah mulai membaik ya, sudah mulai membaik. Nah, ini ada lagi yang keriting sobat ya. Ini nanti akan kita lakukan penyepraian juga, meskipun ini di dalam screenhouse, namun tetap kita lakukan penyepraian ya sobat, karena memang ada kerusakan di depannya. Jadi vektor penyakitnya bisa masuk sobat. Dan ini sobat ya, nih. Jadi tidak semua tanaman yang kami budidayakan di sini bagus sobat. Sini juga kami memelihara tanaman yang rusak seperti ini. Mungkin sobat sekalian juga pernah mengalami ya. Jadi di sini kami tidak menampilkan yang bagus-bagus saja sobat. Namun yang jelek-jelek pun kita tampilkan juga sobat. Sebagai pembanding bahwa kami di sini memang betul-betul membudidayakan tanaman secara real sobat ya. Bukan hanya menampilkan yang bagus-bagus saja. Dan ini cabenya patah sobat. Ini bisa diakibatkan karena memang terpaan angin ya, terpaan air hujan yang jatuh ya. Kemarin sore kebetulan hujan deras sehingga cabai kita patah seperti ini sobat. Tapi nggak apa-apa, ini akan kita ikat lagi nanti bisa sobat ya. Ya, ini udah kita lakukan pengikatannya sementara. Nanti sore akan kita lanjutkan dengan pengikatan di ujung sobat ya. Ini masih ada beberapa yang merah ya, sebagian baru. Dan sana ada juga yang patah ya sobat ya, karena memang kita menggunakan ajir setahun yang lalu sobat. Kita menggunakan bambu untuk lanjarannya setahun yang lalu ya, bambu yang lama kita gunakan sini. Nah, kita lihat ya, ini patah ya sobat ya. Ya sobat, jadi memang itu ya bekas kerusakan pada pintu masuknya ya. Itu ada patahan dari pipa PVC-nya karena waktu itu kita mengangkat baja ringan dan terkena sehingga patah. Dan belum sempat kita pasang lagi ya. Jadi kesimpulannya, untuk budidaya tanaman di dalam screenhouse ini cukup membantu kita dalam mengurangi biaya dalam penyepraian ya, karena biaya untuk produksi itu cukup mahal sobat. Dan juga kami infokan di sini bahwa
tanaman CMK tangguh kami yang kami budidayakan di samping tanaman cabai sudah tua, hasilnya seperti ini sobat, hasilnya keriting ya. Jadi tidak cukup kuat ya jika kita sandingkan dengan tanaman cabai yang sudah tua sobat. Tapi memang juga di sini penyemprotannya tuh jarang sobat ya. Jadi memang 1 minggu tuh paling kita semprotnya 1 kali sobat. Itu pun dengan dosis yang cukup rendah ya. Seperti ini keriting-keriting ini kita biarkan dulu ya. Kita akan coba kendalikan nanti ya bagaimana hasilnya ke depan. Jadi ini tidak kita cabut sobat. Ini akan kita pertahankan untuk uji coba dan pembanding ya. Bagaimana ketahanan cabai lokal dalam terserang hama keriting seperti ini sobat. Namun alhamdulillah di sini kami merasakan keuntungan yang lebih ya, karena membudidayakan di dalam greenhouse ini tanaman bisa kita tinggal-tinggal, dan ya sebelum kerusakan itu cukup bisa dibilang tidak ada hama yang masuk sobat, terutama lalat buah ya. Alhamdulillah kita belum ada sortiran lalat buah sama sekali ya. Jadi cabai yang kita panen itu hasilnya masih bagus-bagus sobat. Cuman memang beberapa hari yang lalu itu ada serangan hama tikus, namun sekarang udah kita kendalikan, alhamdulillah tidak ada lagi hama tikus yang masuk sobat. Ini cukup tinggi juga batangnya sobat ya. Ya sobat, mungkin segitu dulu yang dapat kami tampilkan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya, tentang penggunaan greenhouse selama 1 tahun kami di sini sobat ya. Dan semoga video ini dapat menjadi inspirasi untuk sobat sekalian dalam membudidayakan tanaman cabai khususnya di dalam greenhouse. Jadi pesan saya, jika ingin membuat greenhouse seperti ini, gunakanlah bahan yang kuat ya. Jadi tidak menggunakan kayu bulat seperti ini, karena memang kayu ini langsung berhadapan dengan air sobat, hujan dan panas, sehingga mengakibatkan tidak tahan sobat ya. Apalagi ini sudah berusia 1 tahun. Ya, terima kasih untuk sobat sekalian yang sudah subscribe channel ini. Semoga menjadi ladang pahala untuk sobat sekalian karena ikut membantu mengembangkan channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.